Assalamualaikum Bang Abdullah ya Mahwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, sehat Bang Dullah? Waduh. Alhamdulillah sehat. Pendengar ini ingin juga menunggu berita tentang buku Bang Dullah yang nampaknya sudah di-launching baru-baru ini Bang Dullah ya. Ditunda karena acara di Dewan Daud padat sekali. Oh gitu, insya Allah nanti launching akan kita ungkap pula di forum kita pagi ini Ustaz. Bang Dullah, ini tadi saya bacakan terakhir itu ada 3 berita. Urusan orang pajak yang luar biasa nih, pajak sudah naik 11%, pajak ini, pajak itu, tapi tahu-tahu ada potret macam begini salah satu pegawai pajak dan anaknya. Saya bilang tadi bincang awal nih, maknya nih nggak ikut BKMT atau cerita lain, wallahualam. Yang kedua Bang Dullah, masalah tadi kisah dari Brigadir J. Ini kan juga menjadi sebuah masalah buat kita ketika hukum nampaknya pilih-pilih kasih, dan ini menjadi sebuah sorotan akhir-akhir ini. Pak babenya itu, si korban itu kecewa atas hukum itu. Nah, apa yang Bang Dullah lihat dari berita-berita tersebut yang berseliweran di pagi hari ini beritanya? Silakan Bang Dullah memberikan komentar ya Bang. Baik, terima kasih para pendengar Durasil yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Pada Jumat pagi ini kita coba komunikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan penegakan hukum, budaya, birokrat, dan bagaimana kedisiplinan masyarakat. Yang pertama soal harta kekayaan seorang pegawai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN, maka di sana disebutkan mereka yang wajib melaporkan harta kekayaannya itu adalah secara vertikal dari presiden sampai wakil bupati, wakil wali kota, vertikal. Kemudian secara horizontal itu rektor-rektor Purek, dekan Universitas Negeri, kemudian perbankan, BUMN, BUMD, kemudian Dubes, wakil Dubes, dan seterusnya. Tapi kemudian kebijakan beberapa instansi yang disetujui oleh KPK adalah bahwa meskipun mereka bukan eselon 1, tapi dalam rangka pengawasan, maka kemudian mereka itu bisa melaporkan kekayaannya kepada atasan langsung, hanya dalam waktu bentuk satu halaman, satu lembar kertas. Karena kalau LHKPN itu, lapor harta kekayaan penyelenggaraan negara itu kami susun waktu masih KPKPN, sebelum KPK kami sudah susun, itu cukup rumit, 30-an, hampir 40-an halaman. Tapi kemudian kekeliruan dilakukan di KPK itu adalah bahwa hanya sampai pada istri dan anak saja. Sedangkan ke kanan, ke kiri, sepupu, kemenakan, atau saudara itu tidak dimasukkan. Sehingga kemudian terjadi potensi menyembunyikan harta melalui apakah ipar, apakah adik, apakah sepupu, dan seterusnya, seperti itu. Nah, sehingga agak sukar untuk diketahui, sehingga kalau dia atas namakan sepupu atau apa, di LHKPN tidak ada nama sepupunya, tidak ada foto sepupunya, dan seterusnya. Itu kelemahannya. Nah, biasa dalam memeriksa LHKPN itu ada yang bersifat administratif, tapi kemudian ada bersifat pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus itu kalau ditemukan ada harta yang tidak sesuai, maka kemudian akan dipanggil yang bersangkutan, saksi-saksi, dan seterusnya. Saya waktu di KPKPN, seorang anggota MPR itu punya rumah daerah Jawa Tengah di sana, dan kemudian saya minta staf saya datang ke Jawa Tengah, ketemu dengan keluarga orang kampung itu. Lantas kata orang kampung itu, oh, ini yang kaya si Anu ini, bukan keluarganya. Dan kemudian disebutkan adiknya yang ada di Arab Saudi, yang punya uang itu. Saya suruh panggil adiknya yang dari Arab Saudi, panggil untuk data memberikan keterangan. Nah, akhirnya ditemukan bahwa memang ada manipulasi. Jadi seakan-akan
uang itu dari adiknya di Arab Saudi, padahal sebenarnya uang dari dia, kemudian dia atasnamakan adiknya di Arab Saudi, seakan bantuan dari adiknya di Arab Saudi. Nah, jadi pemeriksaan khusus itu harus dilacak sampai seluruh kerabat, teman dan seterusnya. Nah, saya waktu di KPK, sebelum di KPK, saya katakan bahwa kalau ada harta kekayaan yang ekstrim kaya dan ekstrim miskin, itu dicurigai. Jadi misalnya kalau pejabat pajak ini kalau 60-an M dalam sistem penggajian yang ada, itu tidak wajar. Tapi bisa saja terjadi karena dia punya aset tanah. Kalau aset tanah dia beli waktu masih puluhan tahun yang lalu dengan harga yang cuma beberapa puluh ribu, kemudian NJOP naik, bisa seperti itu. Nah, tapi dia harus laporkan. Misalnya dia beli mobil yang kemudian belum ada pada di LHKPN itu, dia harus laporkan. Jadi seorang pejabat itu diperiksa sebelum, selama dan sesudah. Jadi ketika baru dilantik diperiksa harta kekayaan sebelumnya, kemudian selama menjabat juga diperiksa, dan kemudian sesudah selesai jabat selama 5 tahun itu diperiksa lagi. Tapi di antara 3 waktu itu kalau ada perubahan signifikan, misalnya dia baru beli mobil lagi, dia baru beli rumah lagi, dia baru nikah lagi, itu dia harus laporkan. Tengah jalan ya. Di tengah jalan. Atau misalnya dia jual karena urusan dia jual rumah, dia jual mobil, jual tanah, itu harus dilaporkan. Nah, kalau misalnya beliau ini eselon 3, maka menurut Undang-Undang 99 itu dia tidak wajib lapor. Tapi sudah ditetapkan bahwa semua kementerian itu harus melaporkan kepada atasannya setiap tahun, hanya 1 lembar, supaya kalau terjadi sesuatu penyimpangan, maka kemudian laporan tahunan itu diserahkan ke KPK untuk kemudian KPK telusuri sehingga memudahkan seperti itu. Sehingga atasannya itu bisa lihat, oh ini kok baru berapa tahun jadi pegawai, sudah punya mobil mewah, sudah punya apa. Itu maksudnya seperti itu. Jadi saya menyarankan kepada pimpinan KPK khususnya Deputi Pencegahan untuk harus menggunakan metode pemeriksaan yang luar biasa sehingga kemudian bisa diketahui, apalagi pajak. Kita tahu kan pajak itu kan dulu ketika saya masih di KPK, saya bilang sama orang direktur pajak itu, jangan ada seorang pegawai pajak bertemu dengan pelanggan di luar kantor, tidak boleh. Harus di kantor supaya kemudian tidak terjadi macam-macam. Kalau di luar kantor, di restoran bisa terjadi sesuatu yang macam-macam seperti itu. Nah, itu soal. Tapi ini ada 13.000 pegawai Departemen Keuangan yang belum menyetorkan LHKPN-nya tahun lalu. Ini konsekuensinya apa? Dan ini hanya domainnya KPK, LHKPN ini, atau bagaimana, Bang? Ya, jadi tadi saya katakan kalau dia eselon 1 itu wajib. Dia wajib laporkan ke KPK. Tapi kalau bukan eselon 1, dia laporan kepada atasannya, atas masing-masing. Sehingga kemudian seperti kasus yang Mario sekarang ini kan. Sebenarnya kalau dia laporkan setiap tahun, atasan sudah tahu loh, ini kenapa baru eselon 3, kenapa tiba-tiba punya harta 50-an M, 60-an M, berarti kan sudah bisa ditelusuri sehingga tidak sampai kasus separah seperti sekarang. Itu soal harta kekayaan seperti itu. Nah, yang kedua soal soal apa tadi? Yang kedua ini kita membahas Baradae, putusan sidang yang menerima lagi sebagai polisi. Jadi kita harus bedakan, misalnya kalau dalam kasus korupsi itu seseorang mengembalikan harta kerugian keuangan negara, kita tidak menggugurkan pidananya, Jadi misalnya seorang dia korupsi, kemudian mengakibat kerugian negara 1 M misalnya, lantas dia kembalikan uang itu 1 M, tidak menggugurkan pidananya, tetap dia akan dihukum berapa tahun sesuai dengan putusan majelis hakim. Jadi dulu ada waktu kasus Pak Antasari, kita rapat pimpinan, kemudian
saya katakan bahwa KPK tidak bisa membentuk tim pengacara kepada Pak Antasari. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Pak Antasari itu adalah pribadi, pribadi, bukan dalam tugas, bukan dalam tugas. Sehingga kemudian di proses pidana, kalau lolos di pidana baru kita selesaikan di Majelis Kode Etik atas pelanggaran kode etik. Berbeda misalnya dengan kasus Bambang dengan dengan Abraham Samad atau itu dibentuk pengacara karena mereka dalam melaksanakan tugas sehingga kemudian kriminalisasi melaksanakan tugas. Nah, kalau misalnya Brada E dia melaksanakan kewajiban sebagai justice kolaborator, maka kemudian itu dilindungi oleh LPSK dan karena itu maka kemudian masyarakat mendukung sekali. Tapi tidak menggugurkan status dia dalam melanggar kode etik. Melanggar kode etik tidak bisa. Jadi kalau misalnya dia lolos, katakanlah bebas di pengadilan pidana, maka di majelis kode etik dia akan dijatuhkan hukuman seperti itu. Nah, sekarang kita kembali kepada majelis kode etik. Jadi kode etik itu kan bahasa Inggrisnya Code of Ethic. Code of Ethic itu terdiri Code of Ethic dan Code of Conduct. Jadi Code of Ethic itu adalah nilai-nilainya. Jadi berlaku jujur, berdisiplin, kerja keras dan seterusnya, itu nilai-nilainya. Tapi kemudian ada Code of Conduct. Code of Conduct itu adalah bentuk-bentuk tugas operasional tingkah laku yang kemudian kena sanksi. Nah, misalnya seperti di Jepang 3 tahun lalu, seorang menteri di kabinet Jepang itu makan di satu restoran mahal. Restoran mahal. Nah, itu uang dia sendiri, tapi dia makan di restoran mahal. Dan itu dalam Code of Conduct di Jepang itu melanggar. Dan kemudian dia tidak dipecat, tapi dia sendiri berhenti dari menteri. Budaya, ya betul. Budaya itu. Nah, jadi pejabat itu harus misalnya kepada masyarakat, orang miskin apa segala macam seperti itu. Nah, jadi sekarang kalau Code of Conduct, dia melakukan tindakan membunuh yang dengan dasar bahwa dia diperintah oleh atasannya. Ini yang sering saya kemukakan di beberapa kesempatan, bahwa kalau di KPK itu terstate di dalam kode etik. Antara lain adalah bahwa pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi perintah dari atasan, ketua KPK, deputi KPK, apa saja, untuk anak buahnya untuk laksanakan. Tapi itu perintah itu bertentangan dengan peraturan perundangan. Itu tidak boleh, tidak laksanakan. Nah, jadi Brada E dengan alasan bahwa dia cuma prajurit biasa, diperintah oleh jenderalnya, kemudian tembak, terus tembak. Nah, dia bukan robot. Kalau robot dia diperintah langsung, tapi dia kan seorang yang perwira yang sudah sekian tahun jadi, seorang prajurit yang sudah sekian tahun berada di kepolisian, tahu bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sehingga seharusnya dia tidak perlu melaksanakan perintah itu. Tapi kalau misalnya dia katakan bahwa karena perintah atasan dia tidak berani, tapi telah mengakibatkan terbunuhnya seseorang yang temannya sendiri. Karena itu maka dia tetap saja dibebaskan oleh hakim melalui SPSK 1,5 tahun. Waktu saya baca dijatuhi hukuman 1,5 tahun, saya sudah duga bahwa dia akan bebas di Majelis Kode Etik karena hakim itu sama dengan kasus kilometer 50 itu 2 tahun dan di bawah 2 tahun seperti itu. Nah, itu menurut Undang-Undang ASN kalau hukuman di atas 2 tahun dipecat dari ASN, tapi kalau 2 tahun ke bawah tidak dipecat ASN. Jadi waktu saya baca bahwa hakim jatuhkan 1,5 tahun kepada Brada E, saya sudah duga bahwa ini akan dia bebas di Majelis Kode Etik. Nah, problemnya adalah bahwa ada presiden buruk bagi instansi kepolisian. Ketika orang baru masuk, kemudian menjadi polisi, lantas mau melakukan satu pelanggaran, dia berpikir beberapa kali, tapi kemudian dia ingat tahu, Brada E itu buktinya bunuh orang, perintah atasan, bunuh orang, kemudian dia bisa bebas untuk kemudian tetap jadi anggota polisi, meskipun ada tambahan catatan administrasi bahwa demosi dan pindah pos. Tapi tetap saja dia anggota polisi. Dan itu kemudian di masyarakat nanti kemudian menjadi citra buruk. Betul, presiden bagi masyarakat. Polisi, kalau bunuh orang pun juga masih
masih bisa tetap jadi polisi. Nah, oleh karena itu sebenarnya dia sudah harus bersyukur bahwa dia hanya dikasih hukuman 1,5 tahun karena berperan sebagai justice kolaborator, sehingga dia tidak perlu lagi jadi polisi karena itu merusak citra polisi. Dia bisa kerja di tempat lain dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang sayang sekali, sehingga mungkin kode etik di kepolisian memang berbeda dengan kode etik di tempat lain, termasuk KPK, sehingga kita menyesalkan bahwa kode etik kepolisian itu sangat lemah, sehingga kemudian berdasarkan putusan yang majelis kode itu dia demosi. Demosi itu turun pangkat, sedang dia punya pangkat itu sudah rendah, paling rendah. Jadi mau turunkan kemana lagi? Kalau turunkan lagi berarti harus dipecat, kan begitu kalau istilah demosi. Kalau mutasi ya mutasi oke lah. Tapi kalau demosi, apalagi mau demosi, dia punya pangkat terendah. Sehingga seharusnya dipecat seperti itu. Nah, ini yang kita sayangkan, bahwa nanti menjadi presiden buruk kepada masyarakat dan kepada juga anggota-anggota polisi yang masih aktif, yang mereka punya integritas dan punya kemauan untuk menjaga nama baik polisi. Saya kira itu, Mas. Itu ya, Mas Bang Dula. Satu tema lagi, Bang Dula. Boleh tambah ini. Ini masalah perbedaan pendapat di KPK setelah pengawas mengumpulkan semuanya. Apakah itu biasa, Bang Dula, atau bagaimana, Bang Dula? Terhadap pimpinan KPK itu baru-baru ini yang Pak Gufron ya menyampaikan ke pers itu. Silakan, Bang Dula. Ya, memang sebenarnya di KPK itu jarang terjadi voting. Pengalaman saya 8 tahun di KPK itu jarang terjadi voting. Jarang sekali, kecuali yang luar biasa sekali sehingga voting luar biasa sekali. Itu yang dimaksud kolegial itu begitu bersama itu. Iya, karena kolegial itu kepimpinan. Saya selama 8 tahun di KPK itu voting itu mungkin tidak sampai 5 kasus 8 tahun. Jadi betul-betul sangat krusial sekali, sehingga perbedaan persepsi, perbedaan visi, perbedaan data dan seterusnya, sehingga kemudian itu terjadi voting. Tapi selalunya voting itu tidak berdampak internal, karena akhirnya kemudian sesuai dengan barang bukti yang ada dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka kemudian dilaksanakan. Nah, sekarang ini kalau lihat 3 orang yang dissenting opinion atau 3 orang yang mau dinaikkan tersangka, itu bisa kita duga. Pertama, 2 orang itu non-muslim. Kemudian yang muslim itu Firly. Nah, Firly ini kan orang Tito yang dipasang di KPK untuk mengamankan Tito dengan Jokowi, karena kasus dulu ada buku merah ketika Tito jadi Kapolda, Jokowi jadi presiden, maka terjadi ada gratifikasi kepada rekeningnya Tito, dan kemudian itu dikenal dengan istilah buku merah, dan 1 lembar transfer itu dirobek oleh seorang penyidik seperti itu, sehingga maka usahakan sampai Firly itu jadi ketua KPK supaya mengamankan Tito dengan Jokowi. Jadi berarti bahwa ini adalah order dari luar agar supaya Anies itu bisa ditersangkakan. Sebab dalam kredibilitas, kemudian kapasitas, kemampuan dalam semua aspek, capres-capres yang ada tidak bisa menyaingi Anies dalam kualifikasi kepemimpinan, sehingga dianggap bahwa Anies adalah musuh atau saingan terbesar. Karena itulah bagaimana agar supaya Anies begitu jadi tersangka, meskipun nanti di pengadilan bebas, tapi status tersangka itu sudah gagal di KPU. Jadi di KPU itu tidak boleh terlibat kasus apapun, maka kemudian itu sudah gugur, tidak bisa lolos di persyaratan KPU. Meskipun nanti pengadilannya memutuskan bebas, tapi dengan sudah tetap menjadi tersangka, itu sudah tidak lolos di KPU dalam pendaftaran cawapres bulan Oktober yang akan datang. Jadi saya lihat ini memang satu skenario dari berbagai pihak untuk mengganjal Anies. Nah, oleh karena itu maka sering saya katakan, kalau mensrea itu saya tahu mensrea itu begini, Ustaz Ihsan. Kalau Ustaz Ihsan melihat seseorang itu sedang gembira, tandanya apa, Ustaz Ihsan? Sedang senang. Setuju. Ya, dia wajahnya senyum apa semacam kan. Kalau dia lagi dalam keadaan susah wajahnya keruh, cemburu. Nah, itu mensrea, artinya bisa kita tahu bahwa
seseorang itu berniat sedang gembira atau susah dari wajahnya itu, ekspresi wajahnya. Nah, itu mensrea. Begitu juga dalam soal korupsi. Mensreanya apa? Nah, mungkin dalam bentuk apakah ada gratifikasi, apakah ada feedback, apakah ada yang diterima oleh Anies atau apa. Itu sehingga kemudian kalau misalnya 2 direktur penuntutan, direktur penyelidikan, dan 3 direktur penyidikan melihat tidak ada mensrea, belum ada mensrea, karena tidak ada yang diperoleh oleh Anies dalam bentuk gratifikasi atau dalam bentuk apa saja, itu tidak ada. Karena itu maka mereka katakan mensreanya itu belum ditemukan. Kalau mensrea itu ditemukan, baru mereka bisa naikkan. Seperti itu. Contohnya misalnya, Mas Ihsan datang ke polisi, ke jaksa atau hakim, mengatakan bahwa Mas Ihsan bunuh tetangganya. Tidak bisa langsung kemudian hakim menyentuhkan. Hakim harus menanyakan motif membunuh itu apa. Membunuh seperti itu. Mensrea. Misalnya Mas Ihsan lagi kupas buah. Tiba-tiba ada orang dari belakang terkejut, Mas Ihsan balik, pisau itu kena perutnya, seperti itu. Nah, itu sehingga kemudian menjadi luka, bahkan kemudian mati. Nah, itu bukan ada mensrea, bukan niat untuk membunuh, tapi karena seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan teman-teman di KPK betul-betul konsekuen dengan alat bukti, barang bukti, dan apa yang disebut mensrea itu, sehingga mereka bisa kemudian menegakkan hukum dengan benar. Jika tidak, maka KPK akan dicemoohi karena Harun Masiku sudah 3 tahun tidak ditangkap-tangkap. Kemudian ini Anies Baswedan dalam waktu relatif singkat ditetapkan jadi tersangka. Itu Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah pagi ini. Mudah-mudahan pendengar dapat pencerahan yang luar biasa, keberkahan di hari Jumat Bang Dullah dan di bulan Sya'ban. Kita akan juga pada kesempatan lain bincang tentang buku Bang Dullah. Kabarkan Bang Dullah kalau sudah terbit buat pendengar. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.